Kenapa tidak ada yang mau membahas soal Nabi Muhammad yang menginginkan keselamatan, keimanan bagi kita semua? Padahal hal ini sangat penting. Kenapa tidak ada yang mau membahas soal Nabi Muhammad yang menginginkan keselamatan, keimanan bagi kita semua? Padahal hal ini sangat penting. Miris di zaman yang katanya sudah banyak negara yang maju, modern, berkembang, namun masih terjadi peperangan hingga saat ini. Belum lagi banyaknya peristiwa pembunuhan, pembakaran, korupsi, perzinahan, perselingkuhan, dan perkelahian, serta pembunuhan, dan banyak lagi macam-macam kejahatan di bumi ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayatnya, yaitu surat At-Taubah ayat 128, yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu sang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Mari kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu khitabnya, tujuannya, panggilannya tertuju kepada kita, yaitu harisun alaikum, sangat menginginkan. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita. Untuk itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita agar peristiwa-peristiwa kejahatan di atas tidak terjadi. Yang pertama adalah jauhi sifat buruk, sifat sombong, kikir, egois, pengecut, dan pemarah. Kita bisa lihat bagaimana pemimpin yang sombong, bagaimana orang yang dengki, orang yang kikir, orang yang tidak peduli terhadap tetangganya, terhadap orang lain, dan egois, maunya menang sendiri. Saat ini zaman sudah berubah, pluralisme terjadi di mana-mana. Seharusnya sifat egois telah hilang di dalam diri kita. Kemudian sifat pemarah, pertikaian, perkelahian, pembunuhan, itu didasari oleh sifat pemarah. Untuk itu kita bisa lebih sabar agar tidak terjadi kekacauan di mana-mana. Yang kedua, jauhi tindakan yang tidak bermoral, seperti berdusta, menggunjing, berkhianat, dan berbuat zalim. Kita bisa tahu bahwa berdusta mengakibatkan banyak hal yang ditutup-tutupi, kemudian membuat dusta-dusta baru agar terlaksananya kezaliman tersebut. Kemudian berkhianat, saling menghargai itu penting. Berkhianat itu mengakibatkan ketidakpuasan satu sama lain, sehingga terjadi pertikaian dan hal maksiat serta kezaliman apapun. Yang ketiga adalah hindari perilaku yang dilarang, seperti memabukkan, berjudi, zina, dan perilaku keji lainnya. Inilah yang mesti dihindari oleh kita sebagai manusia. 3 hal tersebut, yaitu jauhi sifat buruk, kemudian jauhi tindakan tak bermoral, yang ketiga yaitu perilaku yang dilarang. Untuk itu kita perlu pahami salah satu pesan dari seorang ulama, yaitu Imam Syafi'i. Jika kamu tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka jiwa atau diri kita akan disibukkan dengan kebatilan. Untuk itu mari kita menghargai waktu dengan misi, dengan hal-hal yang bermanfaat, hal yang benar, mengaji, bekerja, bersedekah, interaksi sosial. Kemudian jika itu kita sudah lakukan, istiqomahlah, bersabarlah dengan ketentuan Allah. Jika tidak kita mengisi dengan kebenaran, maka
waktu kita akan diisi oleh kebatilan, maksiat, berjudi, gibah, fitnah, berdusta, dan apapun. Mari kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhi dari sifat-sifat buruk, sifat majmumah dalam diri kita. Maka kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan selamat, dalam keadaan iman dan keselamatan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa harisun alaikum itu sangat diinginkan oleh Nabi Muhammad terjadi pada diri kita seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.